sini saya akan menjelaskan materi matematika uang dengan menggunakan metode ekuivalen. Di sini ada contoh, jika uang sekarang sejumlah 250.000 akan sama nilainya dengan 287.500 1 tahun mendatang atau 217.391 50 tahun kemarin, jika suku bunga berlaku 15% per tahun. Angka tersebut datang dari perhitungan berikut. Yang pertama itu 250.000 ditambah 250.000 dikali 0,15, hasilnya 287.500. Mencari untuk yang tahun kemarin yaitu 250.000 dibagi 1,15, hasilnya itu 217.391,50. Di sini ada penjelasan tentang simbol-simbol, itu menunjukkan interest rate atau suku bunga, N itu jumlah periode pembungaan, P itu present atau sejumlah nilai uang sekarang, F itu future atau nilai masa depan, N periode yang akan datang, A itu annual atau pembayaran seri setiap akhir periode. Nah, di sini ada cash flow tunggal atau single payment. Hubungan P dengan F, jika P sama dengan P sudah diketahui, jadi kita akan mencari F-nya. Dan ini ada di slide selanjutnya, yaitu faktor bunga tersebut diperoleh melalui tabel bunga yang ada di samping kiri, yang pada umumnya tersedia pada lampiran dari setiap buku ekonomi teknik. Jika kita mempergunakan tabel bunga dalam perhitungan ekuivalensi, maka persamaan diubah dengan persamaan faktor bunga menjadi F sama dengan P, F dibagi P, I, N. Di sini ada contoh lagi, yaitu Mira mendepositokan uang ke bank sebanyak 5 juta dengan suku bunga 6% per bulan. Berapa uang Mira setelah 30 bulan jika memakai rumus langsung dan memakai tabel bunga? Di sini ada yang memakai rumus langsung dan memakai tabel bunga. Yang memakai rumus langsung itu yang pertama, P-nya itu 5 juta, I-nya itu atau bunganya 6%, N-nya itu 30. Nah, maka kita tinggal masukkan saja 5 juta 1 plus 0,6 pangkat 30. 5 juta dikali 5,7435, hasilnya 28.717.456 rupiah. Itu yang menggunakan rumus langsung. Yang menggunakan tabel bunga itu F sama dengan P, F per P, I kali N. P-nya itu 5 juta, F per P, I-nya itu 6%, dan N-nya itu 30. Nah, faktor bunga F per P, 6%, 30 itu diambil dari tabel F per P-nya. Hubungan kebalikan F dengan P. F di situ sudah diketahui dan P tidak diketahui. Jika persamaan F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N, maka kebalikannya P sama dengan F dalam kurung 1 plus I pangkat N, atau disederhanakan menjadi P sama dengan F dikali dalam kurung 1 plus I pangkat min N. Di sini ada contoh 1, yakni jika Mira ingin memiliki uang 5 tahun yang akan datang sejumlah 10 juta, berapa uang harus disetor Mira ke bank sekarang bila suku bunga berlaku 22% per tahun? Diketahui F sama dengan 10 juta, I 22% per tahun, N jumlah tahun yakni 5 tahun. Hitunglah memakai rumus langsung dan memakai tabel bunga. Dengan rumus langsung, jadi dari rumus yang awal itu
P sama dengan F dalam kurung 1 plus I pangkat min N sama dengan 10 juta dalam kurung 1 plus 0,22 didapat dari 22% dijadikan angka desimal, dari persen ke angka desimal. Pangkat min 5 jumlah tahun 10 juta dalam kurung 0,370 dari hasil 1 plus 0,22 pangkat min 5, yakni sebesar hasilnya 3.699.992 rupiah. Dengan tabel bunga P sama dengan F dalam kurung P per F I N 10 juta dalam kurung P per F 22% 5 P per F 22% 5 10 juta. Suatu rencana aliran uang untuk 7 tahun ke depan seperti grafik cash flow berikut. Hitunglah besar uang tersebut setara dengan nilai uang present jika suku bunga berjalan 10% per tahun. Oke. Yang ditanyakan P. Di sini ada F1, F2, F3. F1 sama dengan 30 juta, F2 25 juta, F3 50 juta, dan suku bunga yaitu I sama dengan 10%. Oke, lanjut ke penyelesaian. Di sini ada dua penyelesaian, yaitu yang pertama perhitungan dengan rumus langsung, yang kedua dengan memakai tabel bunga. Sebenarnya sih sama, cuman bedanya itu langsung dengan tabel bunga. Yang A, saya akan menjelaskan yang A. Penyelesaian A, perhitungan dengan rumus langsung. P sama dengan F1 kurung 1 tambah I kurung min N1 dikurangi F2 kurung 1 plus I kurung min N2 ditambah F3 kurung 1 tambah I kurung min N3 sama dengan F1 30 kurung 1,1 kurung min 3 dikurangi F2 yaitu 25 kurung 1,1 kurung min 5 ditambah 50 kurung 1,1 kurung min 7 sama dengan 30 kurung 0,7513 kurung dikurangi 25 kurung 0,6209 kurung ditambah 50 kurung 0,5132 kurung sama dengan hasilnya itu Rp 32.676,50. Selanjutnya yang B memakai tabel bunga, yaitu P sama dengan F1 kurung P per F, 10% 3 kurung dikurangi F2 kurung P per F 10%, 5 kurung ditambah F3 kurung P per F, 10%, 7 kurung sama dengan 30 kurung 0,7513 kurung dikurangi 25 kurung 0,6209 kurung ditambah 50 kurung 0,5132 kurung
sama dengan hasilnya Rp 32.676,50. Jadi P-nya itu hasilnya 32.676,50. Terus yang di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow anual. Contoh yang pertama, Elsa setiap bulan menabung uangnya di bank sebesar 20.000. Bila suku bunga dibayarkan ke bank 1,5% per bulan, hitunglah jumlah uang Elsa setiap 1 tahun. Di sini ada A. A itu besar uang Elsa yang ditabung, terus N itu jumlah 1 tahun per bulan, bulan per tahun, terus I itu bunga yang dibayar, suku bunga yang dibayarkan ke bank sebesar 1,5% per bulan. Nah, yang dicari itu kan hitung jumlah uang Elsa setelah 1 tahun. Jadi yang pertama itu F, rumusnya F sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I pangkat N min 1 per I. Jadi F sama dengan A itu 20.000, terus dalam kurung 1 ditambah I itu 0,15% 0,15 per 12 per N itu 12 dikurangi 1 dibagi 0,15. Jadi hasilnya 20 itu dalam kurung 13,041 itu hasilnya 260.820. Terus lanjut, jika soal di atas yang akan dicari nilai ekuivalen presentnya atau P adalah P sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 per I dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Jadi itu A nya itu 20.000, terus I nya itu 0,15, N nya itu 12. Nah itu jadinya hasilnya itu Rp218.140.000.